Selamat siang Pak Rian. Selamat Apa siang kabarnya? Pak Claudius. Alhamdulillah baik. Nah, tadi saya dengar tadi Pak Rian mau jumpai saya ya. Iya Pak Claudius, mau jumpa Bapak rencananya ini ada yang mau dibicarakan. Baik Pak Rian, saya sekarang bisa kita bicara di room ini. Waktu kita tidak banyak Pak Rian. Silakan sampaikan apa yang ingin dibicarakan oleh Pak Rian pada pertemuan kita di room ini. Silakan Pak Rian. Oke, baik Pak Claudius. Jadi tujuan saya cari Pak Claudius tadi itu membicarakan permasalahan saya di dalam kelas ini Pak. Jadi ada problem yang perlu saya minta saran dan solusi dari Pak Claudius ini. Silakan Pak Rian, kalau mau diungkapkan silakan permasalahan apa yang mau disampaikan. Oke baik, jadi permasalahan saya di dalam kelas ini pada saat saya masuk kelas dan mengajar anak-anak, saya belum bisa belum maksimal untuk menguasai kelas tersebut, sehingga pada saat jam belajar pun anak-anak masih suka bicara sendiri-sendiri di dalam kelas gitu. Itu untuk secara itu umumnya seperti itu. Oke, baik Pak Rian, dari pertemuan ini apa yang Bapak harapkan dari pertemuan ini Pak Rian? Silakan. Oke, yang saya harapkan pada pertemuan kita ini Pak, itu solusi bagaimana cara saya untuk bisa menguasai kelas, kemudian strateginya seperti apa, itulah tujuan saya itu untuk pertemuan kali ini. Baik Pak Rian, terima kasih atas penyampaian masalahnya. Dari yang saya tangkap, yang Pak Rian sampaikan bahwa Pak Rian itu mengalami kesulitan dalam pengelolaan kelas ya. Iya, betul sekali Pak. Lalu indikator keberhasilan apa yang Bapak harapkan dari pengelolaan kelas yang Bapak minta? Begitu Pak, silakan. Yang saya minta di sini itu bagaimana siswa tersebut dapat mengikuti pelajaran dengan senang, kemudian dengan fokus ya untuk lebih ke pelajarannya tersebut gitu. Baik ya, anak-anak lebih fokus, lebih tenang ya Pak ya. Faktor-faktor apa ya kira-kira Pak bisa mendukung Bapak atau yang bisa mengakibatkan hal-hal yang Bapak tadi anggap kurang efektif dalam pengelolaan kelas Pak? Kira-kira menurut Bapak faktor apa yang mempengaruhinya Pak? Menurut saya kurang tegas, kemudian kurang menguasai strategi pembelajaran untuk menguasai dan mengelola kelas, sehingga suasana kelas itu tidak kondusif. Baik Pak Rian, ini menilai diri Pak Rian ya secara umum. Dari level 6 sampai 10, kira-kira Bapak berada di level berapa Pak dalam pengelolaan kelas Pak? Dari level 6 sampai 10? Iya, 8 lah Pak. Baik Pak, 8 ya Pak ya. Berarti ada beberapa poin yang Bapak rasa kurang pas ya Pak Rian ya? Kurang pas, betul sekali. Oke, baik. Dari situasi hal tersebut Pak, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk memperbaikinya Pak Rian? Yang saya lakukan ini yaitu dengan mencoba mengajak anak-anak untuk fokus dengan menggunakan teknik stop juga, sudah pernah saya gunakan. Kemudian alhamdulillah walaupun belum terlalu perfect dalam penguasaan kelas, setidaknya udah adalah sedikit perubahan dari anak-anak tersebut. Jadi ada lebih fokusnya pada saat penggunaan teknik stop itu. Berarti ada perubahan ya Pak?
Ada, tapi tidak maksimal gitu Mas. Baik, Karena anak-anak itu belum belum sepenuhnya untuk apa namanya belajar dengan fokus. baik. Ada perubahan tapi tidak maksimal. Baik. Ya. Kira-kira menurut Bapak, apa rencana Bapak ke depan untuk memperkuat pengelolaan kelas Bapak supaya lebih efektif, Pak? Ini kalau keinginan saya sih, saya pengen ini aja Pak. Saya mau belajar bagaimana cara menguasai situasi kelas. Strateginya inilah yang mau saya apa namanya mintakan solusi atau bagaimana sih sarannya dari Pak Kelamus gitu. Strateginya seperti apa yang bagusnya, yang tepatnya. Impian seperti apa yang Bapak minta dalam kelas itu, Pak? Impian saya yang saya pengen di dalam kelas ya anak-anak belajar dengan senang, kemudian gembira, tapi tetap fokus pada pelajarannya. Walaupun kita apa namanya berpihak kepada murid, tapi kita harus mampu apa namanya mengarahkan anak tersebut ke jalurnya gitu, tidak keluar jalur. Baik Pak, ada metode-metode yang udah Bapak buat untuk supaya kelas itu lebih hidup Pak? Apakah sudah Bapak ada metode yang Bapak buat di situ selain dengan teknik stop tadi? Untuk sementara sih belum Pak, makanya saya belum bisa menguasai kelas dengan sepenuhnya. Belum ya, teknik spot Ya. aja yang dilakukan ya? Iya, betul. Baik Pak. Tadi Bapak sudah sampaikan ingin meminta saran dari saya. Bapak ingin sudah mengumumkan bahwa teknik stop efektif dalam perubahan yang tidak maksimal. Kira-kira Bapak sudah ada yang dipikirkan lagi untuk metode lain Pak selain teknik stop tadi? Untuk sementara ini belum ada nih Pak. Jadi belum ada ya Pak. Jadi ya, itulah yang jadi permasalahan kita hari ini, bahwa Bapak ingin mendapatkan saran dari saya tentang bagaimana mengelola kelas dengan efektif dan hidup di dalam pembelajaran. Iya. Dan teknik stop itu, apakah Bapak sudah minta dari teman sejawat apa namanya masukan atau saran Pak? Untuk itu belum Pak. Makanya saya langsung menghampiri atau menghubungi Pak Kelamus untuk dimintai saran dan solusi. Baik. Itu mungkin langkah awal Pak Rian yang bisa Bapak adalah masukan dan saran dari teman sejawat dulu mungkin. Itu yang bisa saya berikan, karena dari pengalaman saya yang saya buat Pak Rian, dari pengelolaan kelas yang efektif, tadi Bapak udah bicara tentang teknik stop, itu sangat bagus Pak Rian dalam penggunaan teknik stop. Tapi perlu dikombinasi dengan yang lain misalnya Pak. Mungkin Bapak bisa mencari referensi dari media sosial lain tentang teknik stop yang untuk kelas SD, untuk SD khususnya. Entah itu dalam bentuk apapun itu bisa dilakukan Pak Rian. Mungkin Bapak perlu dalam hal itu. Kira-kira Pak Rian, kriteria apa yang Bapak minta dalam rencana aksi itu Pak Rian? Kriteria apa yang Bapak harapkan dari rencana aksi itu? Agar kelas itu lebih hidup, lebih menyenangkan. Kalau saya sih lebih suka ini kriteria yang pembelajarannya bagaimana kelompok berdiferensiasi gitu kan. Jadi anak-anak tidak banyak yang vakum atau apa namanya berbicara yang terbuang-buang begitu saja. Jadi ketika ada pembelajaran berdiferensiasi, maka anak-anak tersebut bisa apa namanya bisa mengeluarkan pendapat, kemudian bisa saling tukar pikiran antar mereka, belajar sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Baik, berarti udah ada secara langsung sudah ada 3 Pak rencana aksi Pak Rian ya. Langsung tanpa dari saya pun Bapak sudah menemukan potensi yang Bapak bisa lakukan. Yang pertama adalah Bapak ingin memaksimalkan teknik stop ya.
Yang kedua tadi Bapak ingin membuat pembelajaran yang berdiferensiasi supaya anak-anak itu fokus dalam pembelajarannya. Siapa yang Bapak minta dukung di sini, Pak? Siapa yang Bapak libatkan dalam melakukan rencana aksi ini, Pak? Yang saya libatkan pertama kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, termasuk siswa juga. Siswa juga ya. Baik, itu kira-kira kapan Pak rencana aksinya mau dilakukan, Pak? Rencana aksi ini besok pun saya laksanakan. Karena Baik ya, besok ya Pak ya. Ada strategi ya, siap. Persiapan apa yang Bapak lakukan kira-kira Pak untuk melakukan ini? Sebelum melakukan rencana aksi ini, apa yang kira-kira Bapak siapkan? Dari waktu sudah, kira-kira siapa yang dilibatkan sudah. Persiapan Bapak sendiri bagaimana? Kalau persiapan saya menyiapkan RPP berdiferensiasi, kemudian materi-materi yang menyenangkan, kemudian mengatur kelas agar lebih nyaman, itu aja. Baik Pak, sangat luar biasa ya Pak. Dengan pembicaraan kita hari ini, apa yang Bapak sampaikan itu sudah menggali potensi Bapak sendiri di situ. Dan saya harapkan komitmen Bapak dalam melaksanakan ini ya Pak ya. Semoga Bapak bisa melakukan dengan baik. Saya juga berharap dapat berlangsung dengan efektif dan berjalan dengan baik untuk pelaksanaan pembelajaran Bapak ini. Dan sekarang bagaimana perasaan Bapak sekarang? Perasaan saya sekarang ini lebih senang aja Pak, udah tenang, jadi udah mendapatkan solusi, kemudian saran dari Pak Claudius tadi dengan obrolan kita yang cukup seru. Jadi saya cukup tenang sekarang dan membuka pikiran saya untuk bagaimana saya bisa menemukan strategi pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Baik Pak Rian, saya berharap rencana Bapak pelaksanaan dengan baik dan di lain waktu kita bisa sharing kembali supaya mendapatkan evaluasi dan refleksi bagi kelas saya dan Bapak khususnya dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan tadi Pak Rian ya. Oke, siap. Kira-kira cukup sekian Pak Rian ya, karena kita juga harus masuk ke kelas masing-masing. Jadi semoga kita dapat melaksanakan tugas dengan baik apa yang seperti yang Bapak harapkan. Terima kasih Pak Rian, sampai jumpa di lain hari. Sama-sama Pak Claudius, sampai jumpa. Oke, kalau yang saya dapat tadi Pak, awalnya Pak ya, pada awal coaching tadi saya lihat itu ternyata masih agak kaku, baik itu coach maupun coach. Terus makin lama makin kesini kayaknya lebih asik Pak. Saya dengerin ternyata asik loh. Ya kan awalnya kan kita nih kan masih ngambang Pak ya. Nanti kayak mana pertanyaannya gimana ya, kita sebagai coach kan harus, alhamdulillah saya dapat pelajaran baru dari Pak Claudius gimana caranya kita menghadapi coach kita dengan tetap tenang gitu Pak ya. Alhamdulillah saya cukup belajar di situ, mantap. Terus yang saya dapat juga identifikasi masalah dari Bapak Claudius juga cukup baik. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu ya Allah, Masya Allah Pak, sangat berbobot sekali. Terus juga sesuai dengan permasalahannya Pak, bahasa yang digunakan itu mungkin masih ada sedikit lebih formal ternyata Pak ya. Tapi makin lama makin santai. Saya dengerin awal-awalnya Pak kayak masih bahasa buku ya. Makin lama kelamaan lebih santai, kayaknya bapak-bapak udah terbawa suasana kayaknya setelah itu. Kemudian juga Pak Rian yang awalnya tadi Pak ya kayak menghadapi seorang guru awalnya Pak, makin kesini udah kayak teman ngobrolnya. Terus juga ada juga tadi coachnya meminta coachi untuk mencari ide, jadi nggak kita yang memberikan ide Pak ya, tapi kita minta dia untuk menggali ide-idenya. Makanya Pak Claudius itu selalu bertanya, terus Pak apa yang Bapak ini, terus Pak bagaimana Pak, oh iya Bapak begini, iya terus selanjutnya Pak, itu terus yang dikatakan itu. Terus jadi secara tidak langsung sebenarnya kita menggali Pak ya, apa sih yang akan dia lakukan. Jadi kan nggak semata-mata kita plok Pak harus gini loh, tapi kan kita harus tahu juga dia bisa nggak, yang bagaimana kemampuan dia, kan belum tentu yang menurut kita baik menurut dia baik gitu Pak ya. Nah gitu, jadi seru sih Pak. Jadi saya malah kepo di sini, apalagi yang dikatain Pak Rian, apalagi ya.
Oh ternyata semakin sini ada stopnya, ada berdiferensiasinya segala macam, keluar langsung kata-katanya Pak ya. Ya secara tidak langsung kemudian juga eh yang Pak Rian yang awalnya seperti berpikir-berpikir udah ngalir aja Pak Rian ya, udah kayak air aja, keluar sendiri jawabannya ini. Kemudian juga saya suka tadi ada menyimpulkan berbarengan Pak ya, ternyata inget loh Pak Claudius apa aja tadi ide-idenya disimpulkan Bapak Rian begini, berbuat ini, berbuat itu. Kemudian juga makin lama pertanyaannya semakin aktif ya Pak ya, yang awalnya Pak Rian sedikit berpikir mungkin kan udah lebih santai, jadi udah pembawaannya pun udah kayak tumpang tindihnya enak, umpan baliknya ada. Terus juga berbicaranya yang awalnya tadi lebih kaku udah tertata, lebih santai. Terus juga Pak Claudius alhamdulillah selalu memberikan penguatan. Ya enggak Pak Rian ya Pak Yan? Betul sekali. Semangat betul, Pak, betul sekali. ayo Pak begini. Itu memang harus diperlukan betul, itu betul. Pak. Iya, jadi kita sebagai teman Pak ya, bukan sebagai kayak atasan dan bawahan atau senior dan junior gitu Pak ya. Harus memberikan semangat terus. Itu aja sih Pak, udah mantap banget. Mau belajar. Suka Baik, saya. Kita sama-sama belajar ini. Terima kasih Bu Iya Elma. suka saya. Iya sama-sama. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Elma. Waalaikumsalam Bapak. Wah. Dengar-dengar nih kata kawan tadi Bu Elma cari saya. Iya Pak, saya tadi cari kemana-mana, akhirnya ketemu sama Bapak. Kira-kira ada apa ya Bu Elma? Gini loh Pak, saya pengen ngobrol sebenarnya Bapak. Jadi Bapak tahu kan, salah saya kan ada dua nih, di satu kelas kan ada dua guru nih. Berarti kan ada dua kelas juga gitu Pak kan, ada saya di kelas 3 nih, teman saya kan kelas 6. Nah jadi ada masalah dikit gitu Pak, ada kayak miskonsepsi gitu Pak. Miskonsepsi ya? Iya Ya, gini baik. loh Pak. Jadi sebelum kita lanjut ini, bagaimana ini perasaan Bu Elma ketika menghadapi permasalahan tersebut? Ya sebenarnya gini ya Pak ya. Kita sebenarnya kalau partner itu harus sebenarnya kompak gitu Pak ya. Tapi semakin ke sini rasa-rasa agak jengkel tuh ada Pak ya. Manusiawi ya Pak ya. Ya kan Pak Rian ya. Nah jadi Ya, betul sekali. seharusnya kita ya kalau kita udah kayak sekelas itu harus selalu kompak ya Pak. Nah tapi itulah saya makin ke sini kok agak jengkel gitu loh. Karena itu ada permasalahan tadi itu loh Pak. Oke, baik. Jadi pada permasalahan ini apa yang Ibu Elma sudah lakukan itu kira-kira apa? Oh ya udah saya sudah Ibu lakukan. Udah kemarin coba ngomong sama yang bersangkutan Pak. Terus juga udah ngobrol-ngobrol nih sama rekan satu rombel, udah coba juga Pak nyari solusi lah gitu Pak. Tapi kayaknya belum nemu. Jadi saya coba nanya lagi deh, siapa tahu Pak Rian tuh lebih pengalaman gitu kan. Kayaknya kelasnya aman-aman aja gitu Pak. Jadi pengen kepo nih, pengen tahu gitu kan Pak. Nah, gimana Insya Allah sih? nanti kita saling berbagi nanti. Tapi di sini saya pengen tahu deh, yang Ibu Elma inginkan itu seperti apa? Yang Ibu Elma inginkan. Itu kelas yang dalam permasalahan ini kelas yang seperti apa? Kemudian kerjasama kelasnya itu seperti apa? Nih? Biar lebih kompak. Ya. Gitu. Iya gini Pak, minimal deh kan kita punya project nih Pak, projectnya mading gini Pak, ya kan gimana caranya biar mading kita tuh aktif ya. Tapi mungkin ada kita nggak tahu ya, kita nggak mau berburuk sangka, mungkin ada kesibukan lain ya Pak ya. Jadi madingnya itu dari kelas sebelah itu kurang aktif Pak. Kita kan bagaimana caranya biar kita tidak selalu kompak. Jadi nggak cuman mading saya aja, kita kan nggak enak nih Pak ya. Masa dibilang kamu aja yang aktif, temanmu begini begitu gitu kan Pak. Nah jadi udah saya coba ngobrol kemarin, oh iya saya belum sempat kata rekan saya itu. Ya coba Bu, saya bilang kalau ada masalah coba sampaikan ke saya, ya kan Pak. Mau coba jadi coach gitu juga Pak gitu Pak ya. Nah jadi ternyata belum ada pergerakan yang bagaimana gitu Pak. Nah, jadi di situ sih Pak masih
galaunya. Kemudian untuk ini Pak, biasa ya Pak, kebersihan. Dimana kan kalau kita kebersihan ini kan selain murid yang piket, kita kan setidaknya membantu ya Pak ya. Kita mau menyalahkan sepenuhnya sama siswa kan nggak bisa ya Pak ya. Nah jadi nggak bisa namanya kita menyalahkan kelas ini yang kotor, kelas yang itu yang kotor. Nah kan kita harus ada kerjasama ya Pak. Nah udah coba Betul sekali. saya sampaikan juga, ya udah Pak, seminggu berjalan alhamdulillah. Kemudian ada lagi seperti itu. Nah gitu kan berarti kan masih ada permasalahannya di situ ya Pak ya. Nah itu makanya saya Oke. masih bingung nih, madingnya masih oke. Itulah tadi yang kelas tadi Pak. Oke, baik. Jadi beberapa cara atau strategi yang Ibu Elma sudah lakukan mungkin berjalan, tapi tidak maksimal istilahnya karena tetap kembali seperti itu. Nah, selain strategi yang Iya Ibu Pak. Elma lakukan itu, ada lagi nggak strategi-strategi lain yang sudah Ibu Elma coba lakukan supaya temannya Ibu Elma itu bisa kerjasama dengan Ibu Elma? Oke, yang pertama Pak, kalau yang mading nih, jadi saya coba bergerak lebih aktif dulu nih Pak. Siapa tahu tertarik Pak ya. Oh iya, masa kelas sebelah bisa, kami cuman begini-begini aja, tuh yang pertama Pak. Terus yang kedua soal kebersihan, saya tekankan lagi setiap pulang sekolah saya bantu Pak, untuk bagaimana caranya jadi ketika pagi itu terlihat bersih sekali Pak. Jadi kan ada rasa kok dia bisa saya enggak gitu Pak ya. Kan kita kita nggak perlu ngomong yang sampai bagaimana kita, apalagi ini senior Pak, kita kan agak segan ya Pak ya. Nah, jadi dengan kita Ya, setidaknya betul memberikan sekali. contoh, kita pulang kelas bersih, otomatis selama pembelajaran pagi harus bersih juga gitu Pak ya. Kalau bahasanya menyindir secara tidak langsung ya Pak ya. Nah, terus juga Ya. seperti itu tadi mading, kita coba lebih aktif lagi. Oh ya Pak, satu lagi kemarin saya coba bicara secara langsung kepada siswa. Nah, selain sama guru, kita coba dengan siswanya, pendekatan aja. Nah, boleh nggak mungkin guru kalian sibuk, boleh bantu saya, hidupkan mading kalian itu. Nah, kemudian dari situ Pak, alhamdulillah sih ada pergerakan sedikit, udah lebih menaik nih Pak dari yang kemarin nih. Yang kemarin cuma ya poster aja yang ditaruh, sekarang udah ada peningkatan kayak puisi atau pantun kemarin Pak ditaruh di situ. Alhamdulillah Pak. Jadi kayaknya selain sama guru ternyata sama siswanya juga harus ya Pak ya. Oh iya begitu ya, oke. Jadi yang Ibu Elma lakukan ini udah luar biasa itu. Jadi selain strategi atau cara mengajak kerja sama gurunya, berarti sama siswanya juga. Gitu. Jadi setelah Ibu Elma itu lakukan dengan kerjasama dengan muridnya juga, apakah gurunya itu udah tergerak hatinya supaya selalu kerjasama gitu atau gimana? Nah itu Pak, baru beberapa hari yang lalu dia manggil saya Pak, kayak gini, kamu buat apa di belakang kayak gitu kan. Ini loh Bu, saya nempel-nempel ini, ada jadwalnya loh Bu. Terus katanya, jadi gimana? Jadi kepo nih Pak ceritanya. Setelah kepo dia Pak, akhirnya mulailah sedikit demi sedikit tadi yang saya bilang, makanya baru ada perubahan sedikit Pak dari siswanya dan juga dari dia. Kemudian juga ada yang tadi barusan dia juga bilang, Ibu Emma, kelas sudah saya pel ya, gitu Pak katanya. Oh iya, iya, Alhamdulillah, iya. berarti kan iya sudah ada Pak. Kelas sudah Sudah ada saya pel ya perubahan Pak, itu, sudah sudah kinclong ada. katanya. Alhamdulillah, Iya. iya sedikit demi sedikit sudah Pak. Alhamdulillah. Oke. Baik, jadi tadi Bu Elma minta saran ke saya kan, minta saran solusi. Jadi Iya Pak. kalaupun dari saya, ya cukup ajak berdiskusi bagaimana kita supaya bisa kerjasama dengan baik, membersihkan setiap kelas kita, menghidupkan lagi suasana kelas kita, baik itu di madingnya, dari siswanya kan gitu. Jadi sama-sama dikirakan begitu. Jadi memang harus ada kerjasama Pak. iya harus kerjasama itu, betul sekali. Nah kira-kira tanggapan
apa namanya, tanggapan positif lain selain tadi dari temannya itu Pak, Bu, gimana itu setelah ada pergerakan tadi nih dengan siswa-siswanya? Oke, kemudian itu sih Pak. Jadi kan tadi jadi kemarin kan baru ke gurunya aja pendekatan. Kemudian kepada siswanya ini kan secara terpisahnya Pak ya. Kemudian ternyata udah ada kerjasama antara guru dan siswa kemarin. Waktu Ya, di betul sekali. hari guru Pak. Nah, udah alhamdulillah sih Pak ya. Walaupun memang belum secara maksimal banget, tapi kan setidaknya ada perubahan Pak ya. Udah lumayan itu kan Pak. Ya udah Betul sekali. udah Itu agak udah senang lumayan. sih Pak sebenarnya. Ya jengkelnya tuh udah agak hilang dikit sih Pak ya. Jadi saya nggak harus melihat kelas saya selalu kotor, terus mading itu yang seperti terbengkalai, tapi semakin kesini udah rasa jengkelnya sudah kurang. Guys, saya nanya bagaimana sih Pak tadi kan biar lebih bisa kan di mana-mana kelas itu kan harus berpihak kepada murid gitu aja, Betul harus sekali, menarik betul. ya Pak ya. Iya, iya. Jadi kalau seandainya cuman kita aja yang bergerak, teman kita tidak, kan kita agak gimana Pak ya. Jadi alhamdulillah sih Pak dengan beberapa yang saya lakukan tadi udah sedikit tergerak nih Pak. Nah gitu sih yang saya lakukan Pak. Siapa tahu ada solusi lain gitu kan Pak. Lebih secara cepat nih kan agak perlahan-perlahan banget nih, walaupun memang ada perubahan. Siapa tahu ada cara jitu ya Pak ya kan. Jitu-jitunya kali sih dari saya pun menurut pengalaman ini ya Bu Irma ya, ini Iya bisa boleh dikatakan jitu Pak. atau enggak. Cuman dari kita aja dulu, dari kita mau bergerak untuk bagaimana kita membuat kelas kita itu lebih nyaman lagi, kemudian lebih bersih, lebih hidup lagi. Jadi kita bergerak dulu. Nanti lama kelamaan mungkin dia akan berpikir, oh, nggak enak hati nih. Ibu itu aja, bapak itu aja yang ngerjakan di kelas, padahal sama menggunakan kelas atau dekat dengan kelas saya gitu. Jadi selain dari kita yang bergerak terlebih dulu, mari kita ajak berbicara, berdiskusi. Jadi dari situlah nanti kita akan tahu mungkin beliau itu lebih, mungkin beliau itu kurang ada dorongan lah gitu, seperti itu. Maka perlu kita ajak diskusi bagaimana menghidupkan kembali kelas yang kita tempati itu. Seperti itu aja sih kalau dari saya. Nah, sekarang dari apa yang sudah Ibu Elma lakukan, siapa aja yang Ibu Elma libatkan di dalam hal tersebut? Kalau yang saya libatkan Pak, yang pertama pasti tadi ya ada rekan tadi ya yang satu ruangan, terus juga rekan-rekan sejawat saya satu rombel, kemudian siswa saya dan siswa kelas 6 tersebut. Kemudian saya juga udah coba ke senior-senior nih Pak. Siapa tahu kan karena ini senior, saya ngobrol sama senior, pemikirannya sama gitu Pak siapa tahu dapat dipecahkan gitu. Makanya udah beberapa sih Pak saya dapat tadi seperti ilham dari ibu-ibu senior ini yang alhamdulillah sudah saya lakukan, karena kan ada yang mengatakan Pak ya, jangan sampai apa ya, senior itu masih ingin dianggap senior gitu Pak ya tak Pak? Ya, betul Kan Pak ya. Nah terkadang kan ada yang senior nggak suka di bawah-bawain gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana caranya kita tetap menganggap mereka yang kita mintai saran lah gitu ya Pak ya. Jadi yang teman saya pun itu secara tidak langsung saya ngobrolnya meminta saran, tapi kan ngena ke dia gitu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Iya Pak. Oh gitu, tadi apa yang telah Ibu Elma lakukan tadi udah luar biasa sekali. Jadi dari permasalahan tersebut Ibu Elma langsung ada pergerakan, walaupun dari awalnya beliau itu teman Ibu Elma tadi tidak ada pergerakan. Kemudian lama-kelamaan Ibu Elma sudah menggunakan strategi yang lain dengan mengajak siswanya untuk bekerja sama, dan alhamdulillah tadi beliau pun ada tergerak dari hatinya. Jadi udah luar biasa sekali. Kemudian dengan secara tanpa Ibu Elma ajak ngobrol pun, jadi beliau tadi langsung berbicara langsung dengan Bu Elma.
oh siapa yang bersihkan kelas gini gitu, luar biasa sekali itu Bu. Jadi pergerakannya udah ada hasilnya di situ. Jadi strateginya udah luar biasa, kerjasamanya udah luar biasa sekali. Jadi bagaimana perasaan Bu Elma sekarang ini? Alhamdulillah. Semakin kesini Pak, alhamdulillah kayaknya semakin tenang, nyaman ya Pak ya. Terus juga semakin banyak sepertinya ide-ide baru setelah Pak Aryan katakan tadi. Ternyata oh ya, kenapa saya nggak seperti ini, kenapa saya nggak seperti itu. Terus juga dengan secara tidak langsung saya berbicara tadi Pak, ada ide-ide baru lagi Pak sebenarnya. Jadi alhamdulillah Pak cukup tenang, cukup nyaman. Yang tadi merasa kecewa walaupun masih sedikit gitu Pak ya. Tapi alhamdulillah sih udah kepikiran Pak saya mau ngapain lagi besok nih. Jangan kan besok pulang sekolah saya udah kepikiran mau ngapain Pak. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Jadi Iya, jadi sambil berpikir itu ada Pak. berarti besok sudah mau melakukan aksi ya sekarang ya. Besok udah langsung mau melakukan aksi nggak rencana ya? Ya, insya Allah Pak. Iya Pak. Insya Allah. Sudah kepikiran. Udah luar biasa sekali itu Bu. Saya rasa udah cukup luar biasa dan kayaknya saya ada jam lagi nih masuk kelas lagi nih. Ya. Oh iya Pak. Oh, lagi. Makasih Pak sebelumnya Pak sudah mendengarkan sama-sama. Pak. Sama-sama. Jadi lain waktu lagi kita berbicara lagi Bu ya. Oke. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak. Pak. Juga kali ya. Varian dengan Bu Elma tadi percakapan cukup menarik. Ada beberapa hal yang harus kita evaluasi di mana kurang mendalamnya Pak Rian identifikasi ya Pak Rian ya. Iya, betul sekali. Harus mendalam lagi Pak Rian pertanyaannya. Harus mendalam lagi supaya masalahnya itu dapat dicari yang spesifik sehingga rencananya itu dapat maksimal. Kemudian satu yang harus kita hindari sebagai coach Pak Rian, hindari memberi saran. Saya itu itu yang harus kita hindari, memberi saran. Biarkan coach itu yang memberi apa namanya? Memberi alternatif solusi. Makanya saya tadi yang pertama saya ngerem memberi saran Pak Rian, saya enggak. Paling Pak Rian tanya saran saya nggak berani karena itu larangan coach. Saran. Coach itu bisa rusak apanya. Itu. Ya. Oke, baik. Menjebak tuh Pak ya. Ya, untuk dipahami bersama bahwa memberi saran itu ditahan dulu sebelum dia menyampaikan alternatif solusi. Ya, sebelum dia menyampaikan alternatif solusi dari Bu Elma tadi. Itu aja Pak Rian. Semoga terima kasih. kedepannya bisa lebih runtut lagi dari tahapan Tirta. Bang, tadi saya lihat indahnya masuk identifikasi, hasil lagi ke atas lagi, kembali lagi gitu Pak. Itu terlupa mungkin tadi. Pak Rian sudah agendanya tertarik ke Bu Elma. Lalu sudah masuk identifikasi tuh. Baru ditanya lagi apa hasil yang mau diharapkan. Balik lagi nanti. Itu ya Pak Rian. Udah terucap nggak bisa ditarik lagi nanti. Dikoreksi lagi Pak Rian. Oke. Siap. Baik. Selamat siang Pak Claudius, apa kabar? Sehat? Siang Bu Elma, baik, sehat selalu. Bagaimana dengan Bu Elma? Alhamdulillah sehat Pak. Kayaknya saya lihat dari tadi loh selama rapat, kok Pak Claudius mukanya merengut terus. Kenapa kira-kira Pak? Ya Bu Elma tadi, pikiran saya sedang bercabang Bu Elma. Seperti yang Bu Elma tahu kan, saya Pak Kepsek nyuruh kita untuk menyelesaikan PMM ya Bu Elma ya. Saya diminta untuk mengajari teman-teman. Ya benar. Saya diminta untuk mengajari teman-teman, tapi ada teman yang mau, ada teman yang tidak Bu Elma. Itu jadi pemikiran saya Bu Elma. Nah, iya betul sekali Pak. Kayaknya memang itu hampir permasalahan kita semua Pak ya. Itu harus bagaimana kita caranya untuk menggerakkan kawan-kawan ya Pak ya. Ya. Benar, iya. Betul. Kayaknya hampir kita mengalami semua.
Oke, kemudian apakah ada lagi Pak selain itu Pak? Tadi kan bercabang nih, ini cabangnya baru satu nih Pak. Apakah Itu ada cabang lainnya kapan? itu yang cabangnya lebih dominan Bu Elma. Itu cabang itu Oh masalahnya. ternyata dari situ ternyata itu banyak cabangnya ya Ya, Pak ya. iya, Oke, iya, Bu Elma. kira-kira ada yang bisa saya bantu nggak Pak di situ? Nah, ini sih Bu Elma Iya, tadi kan berharap katanya bagaimana nih? semoga apa namanya dari pertemuan kita ini saya bisa menemukan solusi Bu Elma. Solusi dari apa yang saya Hmm, rasakan itu. solusi yang bagaimana sih Pak? Kan banyak nih ya, Solusi tadi Bapak bilang ya, PM-nya begini, iya. Yang bagaimana solusi Bapak mau? supaya teman-teman itu aktif Bu Elma di PMM itu aktif dan banyak ilmu yang mereka dapat sehingga dapat menjadi apa pembelajar guru sebagai pemimpin pembelajaran. Saya juga ingin seperti itu. Teman-teman mengikuti yang di PMM lalu menerapkannya di sekolah. Oh gitu, baik. Berarti bagaimana caranya biar teman-teman kita itu selain Bapak mencoba menggerakkan, tapi memang mereka harus tergerak gitu Pak ya. Jangan cuma kita ingin menggerakkan, tapi Ya, mereka tidak tergerak gitu Pak ya. ya, Bagaimana caranya? Oke, semoga betul. lah Pak ya. Selain Bapak Klau juga saya ingin sebenarnya bagaimana teman-teman kita bisa bergerak ya Pak ya. Jangan hanya cuma kita Ya, yang betul. bergerak. Oke, jadi permasalahannya seperti itu yang membuat Pak Klau bisa selama rapat tadi Pak ya. Ya, ingin ini apa namanya? Supaya ada motivasi dari teman-teman itu aja Bu Elma. Bagaimana cara kita memotivasi Oke, teman-teman baik. supaya mereka tetap tergerak untuk mengikuti itu Bu Elma. Kira-kira sih selama ini yang Bapak Claudius hadapi ini apa aja sih Pak? Ke kemandekan Bu di aksi nyata, mereka berhenti di aksi nyata. Mereka bingung sekali dalam menerapkan aksi nyata. Nah, sehingga Hmm, dari situ saya lihat mereka udah deh sampai situ saja. Jadi sesuai dengan laporan dari pengawas ya sampai di aksi nyata saja Bu, tidak selesai sampai menerima sertifikat itu sih Bu. berarti habis mengerjakan segala macam modul, mentok aksi nyata, udah wes selesai. Apa Iya, hasilnya terserah gitu ya Pak ya? iya Bu Elma betul sekali. Wah, ya padahal kita sebenarnya ingin Pak ya bagaimana kan modulnya nggak cuman harus kita selesaikan, tapi harus kita dalami seharusnya Pak Iya, ya. Benar betul nggak tidak? betul. Betul betul. Iya kan Pak? Iya, karena memang sih yang pengalaman saya ini kebanyakan ya Pak ya, cuman mengerjakan kewajiban aja. Yang penting udah buka PMM, kerjaan modul, selesai aksi nyata, dapat enggak tidaknya itu terserah sertifikatnya, ngerti enggak juga enggak apa-apa. Kebanyakan gitu ya enggak Pak? Iya, betul Bu, betul. Nah, iya. Tapi kita ya sebagai kita ini bagaimana caranya tadi Pak ya? Atau ada nggak cara-cara Pak Claudius gitu yang udah Pak lakukan? Ini kan PMM udah berjalan udah banyak ya Pak ya beberapa Iya, topik gitu. iya. Apa yang Bapak lakukan? Saya dengan ini Bu apa selalu meminta progres Bu, minta laporan progres dari teman-teman, minta laporan sampai di Hmm, mana mereka itu selesainya. Lalu kalau ada kesulitan, saya bantu pendampingan Ibu. Itu yang saya lakukan. Tapi memang itu jadi merepotkan saya sebenarnya. Tapi dengan hal itu harus inilah kita mulai dulu seperti itu mungkin. Baru nanti kalau sudah ketemu celahnya mungkin mereka bisa sendiri bisa mandiri saya tinggalkan seperti itu Bu Elma yang sedang saya lakukan berarti di sini ada seperti apa ya? pendampingan. Apakah di sini Pak Claudius iya pendampingan? Apakah di sini ada mereka kan cuman kalau pendampingan kan cuman mengajarkan plek 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 selesai gitu Pak ya. Apakah Hmm. ada seperti tanya jawab kepada mereka gitu Pak atau bagaimana sih Pak? Apakah ada Iya Bapak kami buat seperti itu atau gimana? ya kan Ya saya kami pengen nanya nih dibagi siapa tahu ya Pak kan ya. kami dibagi kelompok kan di sini beberapa CGP Hmm. kan itu kan jadi kami dibagi Hmm. kelompok ini mengurusi pendampingan untuk kelompok ini. Nah kami barusan dibuatkan kelompok itu sangat membantu sih Bu dari kepala sekolah sendiri sudah membuat seperti itu sudah bagus. Lalu kami ke depannya itu minta progres setiap bulan, Bu. Jadi kami minta laporan sampai di mana, topik berapa, mentoknya di mana, itu yang kami sedang lihat sih, Bu. Semoga dengan hal itu bisa naiklah sekolah kami. Karena kan ini kan dinilai juga pengawas kan, Bu.
Jadi itu juga harus kita, Hmm. semoga bukan hanya mengerjakan ya Bu, semoga bisa mendalam mereka terima info. Iya. Benar Pak ya, karena menurut pengalaman beberapa Pak, kayaknya hampir semua bohong Pak ya kalau seandainya nggak Nah, seperti itu, karena emang ya, pengalaman mereka mengejar targetnya untuk sampai ke aksi nyata ya kan Pak ya. ya, Terus yang penting udah selesai, sudah laporan, saya sudah modul ini aksi nyata selesai gitu Pak ya. ya. Apakah ada nggak di sekolah Bapak gitu, bagaimana caranya biar Bapak Ibu ini bisa sedikitnya mendalami gitu Pak, apa yang dilakukan gitu, nggak cuman mereka menyelesaikan sampai aksi nyata, bagaimana biar setidaknya mereka tahu beberapa modul tuh bagaimana caranya, ada nggak Pak? Iya, saya jujur meminta kepada kombel saya untuk menulis catatan kecil, Bu. Catatan kecil dari video, Hmm, dari modul yang dibuat, lalu buatkan ke aksi nyata. Bukan hanya menjiplak hmm, blok gitu kan. Jadi pertamanya memang seperti itu. ya, Tapi lama kelamaan saya mundurkan, saya tidak mendampingi mereka mencatat sedikit, baru mereka gunakan lagi seperti itu, Bu. oke. Mau tidak mau mereka Udah Bapak membaca, lakukan Bu. seperti itu. Mm. Iya betul, mau tidak mau. Cuman, Terus cuman ya kira-kira Pak, konsistensinya, Bu. mm, ya. Konsistensinya kurang itu. Ya, ya, ya. Apakah ada nggak Pak kayak timbal balik yang positif dari mereka nih, atau ada timbal balik yang negatif nih? Jadi kan pasti ada positif dan negatifnya nih Pak. Pasti ada pro Iya, dan kontra nih Bapak melakukan iya. sesuatu gitu kan Pak. Nah, coba Nah, apa apa sih Pak? Pengen tahu nih. kalau positifnya itu mereka lebih lebih bisa menghargai waktu ya, Bu, untuk mengerjakan itu. Mm-mm. Saya bilang daripada Ya. menonton video YouTube, lebih TikTok lebih baik lihatlah PMM itu sebentar sebentar catat yang pentingnya, buatlah aksi nyatanya. Mm-mm. Kemudian yang negatifnya ya Ya. jadi mereka itu inilah namanya terbebani gitu loh Bu dengan kegiatan seperti itu. Hmm. Ada ada Mm-mm. menggerutunya gitu. Apalagi guru-guru senior kan Bu, untuk apa sih saya kerjain ini? Toh juga Iya, sebesar pensiun gitu. bener. Iya, bentar lagi pensiun kok, ngitung hari aja ini ya Pak. Bener, sama Pak. Ya udah kayaknya seluruh di sini pengalamannya hampir sama Pak ya. Menghadapi Iya. para senior ini Pak, yang agak sulit. Apalagi pasti nanti dibilangnya IT lagi. Kami Iya, nggak pandai IT, bener tidak Bapak? betul Iya, betul Bu. padahal sebenarnya kalau menurut Bapak itu orang yang senior itu sebenarnya mereka apakah kesulitan dengan IT atau bagaimana sebenarnya Pak untuk mengerjakan PMM gitu yang menurutnya sangat sulit itu Pak? Kemauan sih Bu sebenarnya, kemauan aja. Kemauan. Eh, Jadi sebenarnya bisa Kalau ya Pak ya untuk bisa. menghadapi IT itu ya. Nah, sekarang tuh memang guru-guru Balik. tua ya IT bisa Bu di sini. Orang buat TikTok aja bisa, masa buat Alhamdulillah. aksi nyata nggak bisa? Bener ya Pak ya. Video-video Iya. itu udah termasuk aksi nyata Pak ya. Benar benar Iya. benar. Wah, tertarik saya Pak. Benar. Benar-benar iya. Nah, kayaknya memang jadi permasalahannya itu. Jadi nggak ada cerita Pak ya namanya sudah tua atau sudah senior udah mau pensiun itu nggak bisa minimal pegang HP ya nggak ya Pak ya? Iya, betul. Megang HP keliling-keliling itu aksi nyata nggak sih Pak? Iya, betul. Iya Pak ya. Oke. Kalau ini di Buka Pak kanvas sebentar sudah jadi aksi nyatanya. sudah jadi. Oke, kalau dari senior-senior Bapak nih, progresnya kira-kira apakah mereka bisa menyamai ini dengan yang junior-juniornya gitu kan? Apakah ada Eh, kesulitan atau bagaimana Pak? ya seukuran mereka lah Bu Elma. Kalau saya boleh katakan ya Semampunya. standar-standarnya lah semampunya mereka. Yang Hmm. penting mereka mau saja dulu. Kalau mau saja tidak mau, gimana Hmm. lagi untuk melakukan aksi nyata? Alhamdulillah udah cukup baik ya Pak ya, daripada tidak bergerak sama sekali ya Pak. Nah itu Benar mungkin benar benar. konsistensinya itu Bisa Bu saya iya. sampaikan. Kadang-kadang mereka Ih, malas, betul kerjanya sekali. malas itu. Dan Iya. lagi Nah, saya malas itu yang itu ya. saya ayo 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 besok lagi buat, besoknya lagi malas lagi dan seperti itulah. Nah, Nah, itulah yang saya lagi cari kalau lagi solusi. malas gitu, iya kalau lagi malas tuh kira-kira Pak Claudius ngapain tuh? Kalau lagi, Bu, ayo Bu kerjanya. Ah, saya malas. Apa yang Pak Claudius lakukan itu?
Ya nggak bisa saya apa-apain lagi Bu, udahlah itu memang kodratnya, males. Berarti kita oke Saya lah Bu, kita lanjut besok aja ya gitu. ya saya buat besok aja lah Bu ya gitu. Biasanya biasanya mau sih sebenarnya. Pak, Pak saya capek lah sekarang. Besok ya Bu, besok baru mau mereka Bu. Tapi alhamdulillah bergerak ya Pak ya, nggak cuman bicara doang ya Pak ya. Enggak, progresnya ada lah. Progresnya ada. Alhamdulillah. Tapi untuk yang bagian junior-juniornya itu alhamdulillah Pak ya, bisa Ya, mengikuti dengan baik ya Pak setiap modul ya, ya. ya mau mereka mengerjakan. Kira-kira kalau bisa saya tanya, ada nggak berapa persen gitu dari keseluruhan guru gitu Pak yang sudah menyelesaikan gitu atau yang udah sedikit mendalami gitu Pak? Hampir Kalau pengen 75 lah tahu Bu, nih. sebelumnya tidak ada, hampir 75. Saya datang 3 bulan lalu itu masih 10%. Bulan kedepannya Mantap. 30%, kedepannya 40, sekarang mau mencapai 75% dapat sertifikat semua satu topik gitu. Tuh. Alhamdulillah. Mantap mantap. Karena itu juga merupakan syarat nanti kita mau masuk ke Kombel ya Pak kalau nggak salah ya. Iya, betul. Kombel itu lebih Iya. Iya, karena kalau kalau teman kita nggak punya susah juga mereka mau masuk ya Pak ya. Mhm. Nah, untuk masuk ke Kombel itu gimana cara Bapak ngajak tuh teman-teman tuh? Apakah ada cara-cara tertentu gitu Undangan Pak? sih Bu, undangan. Ada undangan Kombel kita Undangan. ajarkan. Mm-mm. Bisa webinar, bisa Zoom, nanti kita ajarkan cara trik-triknya supaya lulus validasi aksi nyata sama teman CGP lain gitu. Mm-mm. Itu Oh, sih. berarti ceritanya duduk bersama gitu ya Pak ya? Hmm, Enak betul. dong, berarti kompak ya Pak ya? Ya. Mantap itu kalau kompak, karena kan ada beberapa yang main solo ya Pak ya, itu agak sulit tuh kalau solo-solo tuh Pak. Kan Ya, ada karena beberapa yang, ya tahu sendiri ya Pak ya. Ya saya suka nih kalau kompak-kompak seperti ini gurunya, alhamdulillah. ya, Kira-kira Pak ada permasalahan lainnya Pak selain yang tadi mengejar PMM tadi Pak ya? itu saja sih Bu sampai saat ini yang menjadi prioritas saya, menuntaskan satu topik dulu lah semuanya. Itu. Mm-mm. Oke, tapi alhamdulillah sudah ada beberapa yang ingin dilakukan ya Pak ya. Ya. Kita melakukan perubahan pastinya Pak ya. Ya, Jangan ya. sampai stuck di sini-sini aja Pak ya. Betul. Oke, setelah ini bagaimana Pak Klau? Apakah ada yang akan dilakukan atau kira-kira besok nih mau ngapain nih planningnya nih? Ya, besok tetap kita lakukan konsistensi Bu, lakukan pertemuan dengan Mm-mm. teman-teman sesuai Kombel, Mm-mm. melakukan topik yang kedua, mungkin kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, sama-sama menceritakan kesulitannya. Nanti kita akan selesaikan aksi nyatanya bersama-sama. Kan membaca aksi nyata itu kalau tidak benar salah ya Bu ya. Jadi harus kita kembangkan Ya. juga. Iya. Umpan baliknya berapa, ininya berapa kan kita pas. Itu, Bu. Oh iya benar. Berarti nggak nyampe aksi nyata, tapi nanti kalau ada perubahan-perubahan pasti ditindaklanjuti gitu Pak ya. Ya, Kan ada ya beberapa betul. sertifikat nggak dapat pasti ada perubahan gitu kan. Ya betul, Berarti betul. termasuk yang ligat ya Pak ya, selalu melakukan nggak di situ aja. Tapi kalau Ya, memang ada permasalahan langsung dicari solusi gitu Pak ya. Alhamdulillah betul. Pak. Betul Bu, betul. Iya, mantap sekali. Iya. Oke, bagaimana sih sekarang nih perasaan Pak? Kalau nih udah panjang lebar nih kita bicara nih ya. Udah banyak sepertinya. Dari Semakin PMM, Kombel. semakin terbuka sih Bu. Semoga dapat dilakukan rencana-rencana dengan konsisten sehingga teman-teman bisa selesai dan sekolah juga dapat progres yang baik di itu Bu. Semoga lebih itu tadi ya konsisten Pak ya. Itu memang agak susah itu Pak ya. Kita melakukan. Terus karena harus ada kekompakan ya Pak ya. Ya, betul. Harus kolaborasi, jangan lupa, jangan cuman bergerak tapi harus tergerak dan juga menggerakkan. Kolaborasi jangan lupa ya Pak ya. Ya, betul Bu. Bagaimana caranya? Kemudian iya. Semoga ya Pak Klau ya, semoga akan cepat eksekusinya terus konsisten. Yang ngadet-ngadet tadi semoga akan lancar seperti air mengalir ya Pak ya. Ya, ya. Semoga Bu Sukses Pak berlangsung ya. lancar.
Ya, lancar-lancar saja Bu. Terima kasih Bu atas Amin. waktu yang diberikan Ibu Elma sehingga dapat membuka pemikiran saya dan dapat melaksanakannya dengan baik, nanti pemasaran dapat selesai. Baik Pak Claudius, terima kasih kembali. Nanti kalau ada apa-apa kita sharing-sharing lagi ya. Baik Bu, sama-sama. Selamat siang Pak Claudius. Bu Elma. Di percakapan antara Bu Elma sama Pak Claudius luar biasa sekali. Untuk evaluasinya sih, entah saya dengar apa enggak ya dari awal tadi belum ada menanyakan iya, Pak. bagaimana perasaan di awal kan gitu. Nggak tahu saya Gitu ya Pak ya. ada apa enggak? Ya. Ya. Kemudian untuk identifikasi masalah sudah luar biasa sekali, udah didalamin lagi sama Bu Elma lagi tadi. Udah luar biasa sekali. Kemudian tadi untuk Karena topiknya menarik. Ya, topiknya menarik. Makanya semalam kami latihan pun menarik. Nah, untuk tadi sempat ya Pak Claudius bilang pada saat Bu Elma menanyakan apa yang dilakukan, nggak ada lagi yang dilakukan. Jadi kesannya kayak pasrah gitu, nggak ada lagi yang dilakukan. Tapi untung ternyata ada apa lanjutannya gitu. Akan dilanjutkan besok gitu rupanya. Oke, selain itu udah ada lagi Di-prank luar dikit, biasa, ya. udah mantap. Ya. Mantap Udah aja. Pak. Baik